wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Ini ada 4 materi terakhir dan satu lagi itu penerapannya dalam RPP. Di sini kami membahas tentang pengimbasan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Saya melanjutkan dari pemateri rekan kita tadi, yaitu Ibu Francisca. Apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran, implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran, kemudian inquiry kolaborasi. Bapak Ibu jangan dulu menemukan masalah di lembar umpan balik tadi, karena masalah nanti akan kita bahas di inquiry kolaborasi. Seperti, tapi kalau sudah ya tidak apa-apa. Mungkin akan bisa kita kaitkan nanti. Apa itu asesmen? Asesmen, kalau segi bahasa itu dia itu penilaian. Asesmen itu kita gunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik itu peserta didik itu mengetahui mendapatkan hasil belajar. Kemudian dari asesmen itu akan kita olah untuk kedepannya dapat melakukan pendekatan atau strategi mana yang bisa kita pilih di kelas kita nanti. Itu lanjut Pak. Itu terakhir kan? Video. Asesmen itu belum yang tadi Mbak. Asesmen itu ada 2 ya Bapak Ibu. Ada asesmen formatif sama sumatif. Di dalam pembelajaran mendalam itu asesmen itu dibagi dari sumatif dan formatif. Ini ada anaknya. Asesmen as learning, for learning, sama of learning. Posisi antara as, for, sama of itu ada di pembagiannya. Pada asesmen formatif itu dapat kita lakukan sepertinya pada awal pembelajaran, dinamakan asesmen as learning. Contohnya, ketika Ibu Dharma memberikan pertanyaan pemantik ketika akan memulai materi. Di situ kita menilai apakah peserta didik itu sudah tahu materi yang akan diajarkan atau yang kemarin diajarkan. Berarti sudah menerapkan asesmen as learning di awal sebelum mulai pembelajaran. Pada asesmen for learning itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Contohnya ketika di kelas Pak Kolin ada proses diskusi, tentunya ada lembar keterampilan siswa seperti kolaborasi atau kerjasama yang perlu Pak Kolin lihat, Pak Kolin nilai. Itu, jadi muatan dari asesmen formatif itu asesmen as learning sama asesmen for learning. Itu Bapak Ibu. Lanjut ke asesmen sumatif. Kalau sumatif itu untuk menilai ketika misalnya satu bab atau satu materi itu selesai, atau juga ketika kenaikan kelas. Yang biasanya kita dengar itu adalah asesmen sumatif itu ada SAS, ada sumatif akhir semester ataupun ulangan setiap akhir bab. Itu Bapak Ibu contohnya. Makanya itu dan itu disebut dengan asesmen of learning. Kalau asesmen formatif tadi asesmen as learning sama asesmen for learning. Kalau asesmen sumatif itu asesmen of learning. Tuh Bapak Ibu. Asesmen pada pembelajaran mendalam itu digunakan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Di sini mulai dari low ke HOTS atau low order thinking skill ke high order thinking skill. Pemahaman bertingkat dari rendah ke tinggi. Itu. Kemudian memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Tentunya untuk level pemahaman di sini ketika anak-anak belum belajar sama ketika anak-anak sudah selesai belajar, level pemahamannya menjadi beda. Kalau yang awal baru mengetahui tentang definisi, mungkin ketika high order thinking skill sudah dicapai, dia sudah mampu memberikan contoh yang lebih kompleks. Seperti itu. Sudah tadi. Nah, asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Penekanannya itu ada di otentik sama holistik. Kalau otentik itu seperti ini Bapak Ibu, seperti yang telah dipaparkan oleh fasilitator kami. Kalau otentik itu bagaimana kita melihat anak murid itu ketika pada proses pembelajaran. Contohnya, kemarin saya sempat diobservasi sama Ibu Septi ketika mengajar. Ada kejadian seorang anak itu menumpahkan
menumpahkan waktu itu Bu ya, menumpahkan minuman. Nah, saya secara tidak sadar itu langsung membantu menyelesaikan. Nah, seharusnya saya mencoba melihat bagaimana pemecahan masalah pada anak tersebut. Itulah penilaian asesmen otentik melalui kejadian nyata. Kalau holistik di sini melalui penilaian pada ranah kognitif, pengetahuan, keterampilan, sama psikomotorik. Kemudian itu bersifat akademis Bapak Ibu. Dan non akademisnya, contohnya bagaimana anak-anak berkembang dalam kegiatan ekskulnya, kemudian seperti itu. Jadi autentik tadi berdasarkan pengalaman nyata. Kalau holistik, akademis dan non akademis. Gitu. Ini contoh dari ini tadi adalah gambaran dari asesmen penilaian formatif terbagi menjadi asesmen as learning sama asesmen for learning. Jujur ini saya sempat ketukar-tukar, bahkan kami sempat lama memahaminya ini kemarin yang Mbak Siska ya. Untuk membuat peta konsep itu ada yang terbalik-balik pemahamannya tentang asesmen as learning sama for learning. Oh, jadi kalau formatif itu tadi ditekankan dia S, bisa dimulai saat awal pembelajaran sama selama proses pembelajaran. Kalau sumatif tadi setelah proses pembelajaran. Formatif dan sumatif. Iya, ada dua penilaian. Ini contoh dari asesmen yang meliputi formatif dan sumatif tadi. Contohnya ada observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, sama portofolio. Menariknya pada pembelajaran mendalam ini, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, kita itu tidak hanya mengadopsi taksonomi satu antara taksonomi Bloom dan Anderson, tetapi juga taksonomi Solo, structure of the observed learning outcome. Di sana Solo itu kenapa lebih ditekankan? Karena kalau Bloom dia itu langsung ke C1 dan C6. Kalau di Solo itu dia itu ke bawah dulu, di Solo. Nah, kalau di Solo itu ada tahap prastruktural Bapak Ibu. Di sana ketika mulai belajar pasti di kelas kita misalnya ada materi tentang apa ya? Materi tentang pertumbuhan. Nah, tidak ada murid yang mana ya? Anak murid itu ada yang belum tahu makna pertumbuhan itu apa. Berarti dia berada di fase prastruktural. Nah, dia itu lebih berpihak memuliakan. Nah, itu dipilih taksonomi Solo. Kalau taksonomi Bloom, bukan negatif ya, kelemahannya itu dia langsung ke fase C1, tidak memberikan kesempatan dulu. Wah, anak ini berarti belum ini ya, tahap dasarnya itu bagaimana? Dia langsung ke C1 sampai ke C6 dulu. Kalau di sana taksonomi Solo itu dia ada tahap prastrukturalnya, di mana belum mengetahui apapun. Seperti itu. Nah, dari pengalaman belajar yang dijelaskan oleh Ibu Siska tadi, di mana pengalaman belajar PM itu ada di memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Memahami itu masuk ke taksonomi Solo bagian unistruktural dan multistruktural. Kalau mengaplikasi itu relasional, dan merefleksi itu berpikir abstrak yang mendalam. Dari pengetahuan prastruktural yang belum mengetahui apa-apa, meningkat sampai yang paling atas bisa berpikir lebih mendalam dan berikan contoh-contoh lain yang relatable dengan materi yang diajarkan. Lanjut ke tahap perencanaan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Di sana kita mulai masuk ke tahap perancangan RPP-nya. Kita perlu mengenal dulu muatan-muatan apa yang ada di RPP tersebut. Oh, jadi RPP sekarang Baru awalnya Bu, rancangan dulu. RPP itu setelah inquiry kolaboratif, tapi ini akan ada di muatan RPP. Berarti penyebutannya RPP bukan modul ajar tadi. Enggak, masih modul ajar tapi RPP. Menariknya kemarin kami sempat ada kesalahan ini Bu, kami menyebutnya itu bukan RPP tapi RPM, dan itu kena tegur Pak ya. Itu kejadiannya di kelompok saya. Kami menyebutnya rancangan pembelajaran mendalam. Nggak ada apapun namanya, baik itu modul ajar atau apapun namanya, tetap RPP. Itu masukan dari Ibu Desi kemarin. Dalam perencanaan pembelajaran mendalam, nanti itu biasanya di awal RPP itu ada ada identitas, ada nama sekolah dan lain-lain, JP dan lain-lain.
Yang ini akan masuk ke tahap sebelum adanya sintaks-sintaks atau sebelum adanya tahap fase awal pembelajaran. Akan ada identifikasi, desain pembelajaran akan dipilih, baik itu contohnya contohnya itu praktik pedagogis apa yang akan dipilih, kemudian asesmen apa yang akan dilakukan pada muatan RPP kita, kemudian pengalaman belajar apa yang akan kita tawarkan nantinya kepada peserta didik. Nah, di identifikasi ini kita mengidentifikasi kesiapan murid. Nanti akan tertuang di RPP yang akan kita laksanakan. Yang akan saya paparkan di sini ada memahami karakteristik materi pelajaran. Kalau di RPP nanti itu Bapak Ibu ada namanya di sini kita ada materi yang sudah kita ajarkan, ada materi yang kita belum ajarkan. Yang akan saya sampaikan ke materi yang sudah kita ajarkan. Karena kemarin kelompok kami mendapat teaching tentang materi matematika. Di sana diidentifikasi dulu, ada 5, misalnya ada 10 peserta didik di kelas 3. 5 orang peserta didik belum bisa melakukan operasi hitung pecahan misalnya. Nah, ada 5 yang sudah bisa. Itu identifikasi yang dimaksud. Apa yang belum bisa, apa yang sudah bisa akan dituangkan ke muatan RPP kita. Di dalam RPP juga ada muatan dimensi profil lulusan. Di sini tidak semuanya harus kita masukkan. Contohnya ketika teaching kemarin kami mengambil kegiatan bermain peran. Tentunya ketika kegiatan bermain peran ada dimensi profil lulusan kolaborasi yang bisa diambil. Jadi ketika merancang RPP tidak semua 8 dimensi profil lulusan kita masukkan ke dalam RPP. Tapi jika Bapak Ibu berkenan, tidak ada ini larangan seperti itu. Desain pembelajaran ini untuk menentukan tujuan pembelajaran. Makanya di FPP itu biasanya ada TP, ada CP-nya di situ. Nah, kemudian menentukan kerangka pembelajaran, lingkungan pembelajaran seperti apa yang akan dibentuk, kemitraan pembelajaran siapa yang akan kita ikutkan, misalnya kemitraan pembelajaran dengan orang tua, ataupun kemitraan pembelajarannya dengan ini melibatkan anak dari kelas tingkat di atasnya atau anak tingkat di atasnya itu untuk memberikan pemahaman tentang ke adik kelasnya. Kemarin misalnya di kelas 3 itu ada materi makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, mungkin bisa menghadirkan bantuan dari kakak-kakak tingkatnya, misalnya ketika proses jelajah lingkungan atau outing kelas, kita bisa libatkan kakak-kakak tingkatnya untuk membantu mengenalkan, ini loh, ini apa namanya itu makhluk hidup, makhluk tidak hidup, perbedaannya seperti apa. Selain itu, kolaborasi juga di sini bisa berkolaborasi dengan orang tua. Contohnya, ketika akan ada kegiatan tertentu di sekolah yang membutuhkan pendanaan atau membutuhkan sesuatu yang harus dibeli anak-anak, contohnya karton, belum bisa dibeli oleh anak-anak, kita bisa memanfaatkan komunikasi kita dengan orang tua, Bapak Ibu, dengan grup PA, Bapak Ibu tolong disiapkan anak-anaknya di rumah untuk membeli karton atau membawa karton besoknya. Seperti itu sudah termasuk ke kolaborasi atau kemitraan pembelajaran. Berarti kita bermitra dengan orang tua. Kalau pengalaman belajar, di sini kita memasukkan muatan prinsip berkesedaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau ini nih seperti ini Bapak Ibu, misalnya ada kegiatan persepsi atau ice breaking. Ice breaking itu biasanya nyanyian atau sesuatu yang menyenangkan. Di belakang RPP kita nanti bisa ditaruh dalam kurungnya itu kegiatan seperti apa, apakah menggembirakan atau apa. Misalnya ice breaking dalam kurung menggembirakan, seperti itu. Dan selanjutnya ada berkesadaran, bermaknanya nilai memuliakan dalam pembelajaran mendalam. Saling memuliakan dapat diwujudkan dalam tindakan seperti ini. Yang pertama, menghormati perbedaan. Perbedaan apa yang ada di dalam kelas, perbedaan terbelakang, cara belajar dan karakter murid. Memberikan peserta didik kita itu ruang partisipasi aktif, membangun relasi yang hangat dan bermakna antara guru dan murid.
mendorong siswa menyadari dan mengembangkan potensi terbaiknya dan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik dan benar. Makanya di sekolah itu bukan berarti kita mengabaikan bahasa ibu, tidak. Penggunaan bahasa Indonesia itu juga penting bagi anak kita, apalagi untuk pengenalan kosakata agar ketika dia berkomunikasi dengan orang di luar sekolah kita tidak ketinggalan juga seperti itu. Bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dalam perencanaan? Seperti yang Ibu Siska katakan tadi, berkesadaran, diterapkan dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kenyamanan peserta dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Maka akan timbul kesadaran ketika kita sudah menghadirkan lingkungan pembelajaran yang nyaman, kondisi kelas yang kondusif, itu akan mempengaruhi minat peserta kita untuk sadar belajar. Bermakna, diterapkan dengan merancang pembelajaran yang kontekstual. Ini juga sempat ditemui di modul ini Bapak Ibu ya, modul PPG ya, bermakna, merancang atau di PPG itu ada di caselnya, experiential learning, mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata. Itu. Kemudian menggembirakan, diterapkan dengan proses pembelajaran interaktif, menarik, menginspirasi, menantang, dan memotivasi serta menunjukkan keberhasilan belajar. Itu tujuan yang menggembirakan tadi. Asesmen, pada pemilihan asesmen ini hendaknya ditelaah dulu asesmen apa yang akan dipakai. Contohnya kami mengambil asesmen ini ketika peer teaching kemarin, yang kami ambil itu kegiatan praktek bermain peran jual beli untuk mengenalkan operasi hitung bilangan cacat sampai puluhan ribu. Nah, jadi karena kami mengambil bermain peran, asesmen yang kami ambil itu adalah jurnal pengamatan sikap ketika bermain peran. Mungkin masih ngambang ya Bapak Ibu, nanti kita akan ketemunya di RPP yang akan di akhir kita bahas nanti. Ketika akan melakukan proses penyusunan perencanaan pembelajaran, tentunya perlu menganalisis capaian pembelajaran. Kita perlu memilihnya, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dan merencanakan pembelajaran dan asesmen yang akan kita gunakan di kelas kita. Ini komponen-komponen secara teoritis yang ada dalam muatan RPP. Ini kira-kira Bapak Ibu kita membahasnya ini sesudah itu kita ke RPP atau nanti kita satukan di pembahasan RPP? Bapak Ibu maunya? Kita membahasnya ini secara teoritis sekarang atau ketika setelah modul inquiry nanti kan ada pemaparan RPP. Sekarang ke RPP aja Pak ya. Berarti kita bungkus, kita lanjut ke materi saja. Bungkus Bapak Ibu? Nah, bungkus. Ini. Ayo Pak. Nyaman. Yung kira-kira belajarnya ko loh. Tapi contekan aja nah. Di sini kita masuk ke modul 1 sebelum yang terakhir, Mas, ada 2 bahasan. Ini pengantarnya. Karena ada kolaborasi tadi Bapak Ibu, makanya kita tidak apa-apa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Misalnya ada pelajaran agama. Sama contohnya ini, kalau yang pernah saya mau coba terapkan itu sama Pak Agus, di materi di PJOK itu ada PHBS, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Itu dengan Pak Agus itu mau mencoba dengan materi yang ada di pendidikan Pancasila tentang kesehatan, ada di Pancasila itu, tapi ada di semester 2 di kelas 3. Nah, contohnya di pembelajaran agama, pelaksanaan PM pada mata pelajaran ini berfokus pada pengembangan spiritual, karakter, akhlak, dan atau moral melalui penanaman keyakinan dan nilai agama serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ya Pak Dolia, misalnya pada kegiatan agama itu bagaimana misalnya Bapak bisa untuk mencoba menghadirkan
dengan kegiatan experiential learning ini secara nyata pembelajaran keagamaannya, bagaimana mengajarkan studi bersama santun, bukan PR Pak Dodi aja. Kemudian kegiatan implikasinya contohnya berwudu, itu kan nyata dilakukan. Nah, kemudian pendidikan Pancasila, pembelajaran yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini contoh yang bisa dihadirkan itu banyak sekali studi kasus yang bisa kita angkat untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis atau kemampuan problem solving peserta didik. Contohnya seperti tadi yang kami berbahas di kelas 3 itu, isunya diangkat di pendidikan Pancasila tadi itu, ada Abi yang tiba-tiba nyetuk, "Ibu, ada peristiwa di Bengkulu anak membunuh ibunya." Nah, itu kita bahas tadi. Bagaimana kita mampu menghadirkan studi kasus yang sangat relatable, yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Seperti itu. Oh, jadi tidak boleh Bu Mio seperti ini, kata Umi, tidak boleh seperti itu Bu Mio. Kita sama Ibu tuh harus seperti ini. Akan timbul pembelajaran yang terbentuk dari apa ya, dari hati tadi serta didik itu, dari olah-olah tadi itu. Kemudian pada matematika itu biasanya pembelajaran berbasis masalah. Contohnya kantin bisa kita ini kan sebagai sarana pembelajaran, manfaatkan. Ketika jual beli kembaliannya berapa? Apa yang ketika uang kamu segini itu yang kamu dapatkan, seperti itu. Pada pembelajaran bahasa, mengembangkan keterampilan komunikasi. Kuncinya itu bahasa itu ada di komunikasi, berpikir kritis, gagasan-gagasan, dan pemahaman budaya. Pada pembelajaran IPA itu seringkali dihadirkan itu pembelajaran berbasis proyek pengamatan lingkungan, proyek tentang pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Kemudian pada ilmu sosialnya menekankan pada kehidupan sosial, berinteraksi. Makanya contohnya itu erat dengan pembelajaran kontekstual karena ada interaksi manusia dan kehidupan sosial di sana. Ini contoh gambaran yang ada di RPP itu Bapak Ibu. Ada awalnya guru melakukan pembelajaran dengan salam, itu masuk ke bercadar dan pemakna. Ini komponen-komponennya. Nanti akan kami share di grup. Dan ini contohnya saja. Nah, ini ada inquiry kolaboratif. Ini adalah bahasan sebelum memasuki RPP, pembahasan terakhir di modul 7. Kalau pemaparan yang disampaikan oleh Mrs. K tadi, pemaparan dari modul 1 sampai 3, ini modul 7 ini modul terakhir yang ada di LMS yang kami kerjakan. Di hari terakhir kami, itu membahas inquiry kolaboratif. Gambaran umum isi modulnya itu ada pengertian inquiry kolaboratif sendiri. Sebelum kita mengupas lebih lanjut, tentunya kita perlu mengetahui apa itu inquiry kolaboratif. Kemudian siklusnya seperti apa, penerapannya seperti apa, terutama di sekolah kita. Inquiry kolaboratif itu pendekatan berbasis tim, Bapak Ibu, yang memungkinkan guru bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan. Makanya di umpan balik saya mencoba mengaktifkan berpikir kita dengan Bapak Ibu menuangkan masalah apa yang ditemui di kelasnya ataupun lingkungan sekolah ini dalam mengidentifikasi tantangan di kelas untuk merancang strategi pembelajaran dan secara berkelanjutan. Ini tidak terbatas di kelas ya Bapak Ibu, bisa antara di interaksi antar satu dan lain dan juga kepada seluruh warga sekolah termasuk dengan orang tua dan lain-lain. Kita bisa melakukan inquiry kolaboratif. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, inquiry kolaboratif itu adalah kerjasama tim. Baik itu antar guru dan kepala sekolah, kemudian antara guru dan rekan guru, ataupun dengan orang tua. Untuk inquiry kolaboratif itu ada siklusnya. Siklusnya ada assessment, ada design, implement, sama measure or reflect or change. Assess di sana kita mengumpulkan data yang dikumpulkan itu masalah apa yang muncul. Misalnya masalah tentang yang saya coba angkat itu masalahnya makhrajul huruf. Peserta didik itu di SD Negeri 05 Manilir masih
masih belum apa ya, belum pembacaan makhrajul hurufnya itu belum sesuai dengan kaidah. Nah, makanya didesain solusinya, kita desain bersama, timbullah tahsin, kegiatan tahsin. Itu desainnya. Kemudian implementasinya, kegiatan tahsin itu dilaksanakan, diutus guru-guru yang apa ya, yang mengampu, yang dirasa bisa untuk kerjasama mengampu tahsin itu. Contohnya kemarin ada saya, Pak Doli, sama Ibu F. Itu berangkat dari implementasi tadi, tentunya perlu ada pengukuran. Pengukurannya sejauh mana peserta didik bisa untuk mengenal kaidah bacaan huruf, kemudian hukum-hukum bacaan, huruf-huruf hijaiyah, pengukurannya seperti apa ketika berdoa, apakah mereka sudah mempraktekkan atau mengimplikasikan bacaan-bacaan makhrajul huruf tadi ke dalam doa-doa. Terus perubahan apa yang selanjutnya akan kita laksanakan setelah mendapatkan hasil tadi. Itu makanya ada wizard pengukuran, refleksi, sama rencana perubahan ke depan. Jadi berangkat dari permasalahan bacaan huruf, dirancang kegiatan tahsin, diimplementasikan, diukur sejauh mana efektivitasnya untuk diambil langkah ke depan. Prinsip-prinsip inquiry kolaboratif kerja tim tadi itu berbasis data dan bukti. Tidak bisa kita mengambil masalah itu hanya mengawang saja, atau hanya ini masalahnya hanya sekedar pengarang saja, nggak bisa, harus berbasis data dan bukti. Kemudian kolaborasi yang setara dan bermakna di sini, seluruh dari pihak-pihak sekolah itu terlibat kalau bisa untuk mendesain kegiatannya atau implementasinya. Kemudian budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Ketika sudah menjalankan, apakah kita sudah profesional, apakah kita sudah terbuka menerima masukan dan saran akan kegiatan yang dijalankan. Kemudian terstruktur tapi fleksibel. Contohnya ketika ada rekan yang tidak bisa untuk melaksanakan kewajibannya pada hari itu, kita bisa mengajak rekan lain, ataupun kita bisa menghandle-nya ketika rekan tadi tidak bisa. Kemudian fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Nah, fokus kita tentunya tadi untuk meningkatkan kemampuan pengenalan makhrajul huruf pada siswa. Kalau kita mengambil contoh studi kasusnya tadi tentang makhrajul huruf pada siswa, yaitu kegiatan tahsin tadi. Kemudian berkelanjutan di tempat kerja. Nah, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu ya sempat Bapak Ibu gurunya juga belajar. Jadi itu berkelanjutan, bukan hanya muridnya saja, berkelanjutan pada guru dan beberapa pihak lain. Kemudian kontekstual dan responsif. Kontekstual dan responsif itu kita tidak bisa hanya sekedar yang penting sehari berjalan, besok-besoknya kita cukup dokumentasi saja. Tidak, harus nyata memang dilaksanakan. Maksudnya saya sudah membahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sini dari tahap akses tadi kita menemukan masalahnya. Saya mencoba merecall kembali, mengingatkan kembali tahap akses itu di mana masalah ditemukan. Tahap desain itu mendesain masalah tadi, menjawabnya bagaimana, menjawab tantangan tadi. Kemudian implementasikan dari adanya masalah, kita desain solusinya, kemudian kita implementasikan, kemudian di measure, reflect, and change, diukur sejauh mana solusi kita tadi berpengaruh terhadap peserta didik atau masalah yang dihadapi, kemudian refleksinya seperti apa yang kurang, dan langkah perubahan ke depan apa yang kita ambil. Nah, kalau tadi contoh tahsin, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ya kira-kira contoh penerapan inquiry kolaboratif di SD Negeri 05 Bermani Ilir? Kalau bisa diangkat dari akses tadi, akses masalah yang muncul apa kira-kira, kemudian desainnya apa, desain yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan, kemudian cara kita untuk mengimplementasinya bagaimana, sama untuk mengukurnya itu bagaimana. Apa sudah ada yang menemukan masalah di lembar umpan baliknya, masalah yang muncul di sekolah selain dari yang tahsin tadi? Karena kita diminta di sini tugasnya itu di RL kami itu untuk mencoba menghadirkan contoh nyata yang ada di sekolah. Ini bisa nanti menjadi bahan rujukan untuk kami mengerjakan tugas di OJT selanjutnya, kegiatan yang sedang berjalan selanjutnya. Masalah di sekolah kita ini apa yang muncul, yang bisa kita selesaikan dengan kerja tim. Mungkin ada masukan? Iya Bu.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada hal-hal yang kayak kami guru kelas atas ya, itu ada permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan. Itu salah satunya kerja sama tim. Itu dari kelas bawah, kelas 1, 2, 3 seperti itu. Contohnya membaca dan berhitung. Jadi dari situ nanti setelah kelas 4, 5, 6 ya, kalau saya sudah ada tahap-tahapan yang dilalui, itu kita tinggal ngasihkan materi dan mereka memahami. Tidak kita ngasih materi aja mereka belum paham soal itu. Mungkin lebih ke membaca dan berhitung. Kalau menurut saya sih di asesmen Kolaboratif. Asesmen kolaboratifnya. Jadi kolaboratif antara guru, gimana misalkan yang tidak bisa baca siapa yang megang atau seperti apa, mungkin bisa diselesaikan itu biar guru kelas 4, 5, 6 bisa fokus ke materi. Itu saran saya juga di kelas 1, 2 itu memang kalau bisa memang kita jangan terlalu mengejar materi gitu Bu. Jadi konsep anak tuh harus bisa calistung, baca, tulis, hitung. Nah, setelah itu nanti baru di kelas 4, 5, 6 mereka sudah bisa memahami, oh mau ngali seperti ini, membagi seperti ini, menambah, mengurang seperti itu kan. Jadi dengan begitu anak-anak sudah bisa ke tahap berikutnya itu lebih enak kita mengajarnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, boleh. Izin Bu Kasek. Berdasarkan SD Negeri 05 Berunding. Ya, sebelumnya memang beberapa tahun ini permasalahan kita itu memang di membaca anak. Tapi yang terbaca di pusat itu numerasi malahan. Orang tidak menilai anak kita bisa baca atau tidak, tapi kalau di pusat nilai NBK kita yang menurun itu di numerasinya. Dan kita pernah membawa anak juga keluar. Itu kalau ranking 1 insya Allah kita kemarin dapat ya, juara 1 apapun itu. Tapi ketika lomba apa tuh raja berhitung kita tidak pernah. Nah memang di situ kalau mau ditingkatkan, ini bukan saya memberi masalah yang ingin dipecahkan bersama-sama. Apabila ingin ditingkatkan itu salah satu, salah duanya itu tadi literasinya juga, numerasinya juga kalau masih bisa itu ditingkatkan. Apalagi kita ada SDM-nya S1 matematika, gitu. Aku mesra. Terima kasih. Gara-gara si Sky, ibu latih jadi Wah, terima kasih Bu Dama, Ibu Septi atas masukan masalahnya. Memang tujuan dari kegiatan penghibasan ini untuk mencari masalah dulu. Iya, untuk mencari masalah dulu. Tujuan penghibasan yang pertama, baru kemudian seperti RTL yang kami rancang, permasalahan ini akan kami kemas, akan didiskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu Dewan Guru yang lain, solusinya bagaimana? Itu, Ibu kasih. Itu semuanya sama-sama. Nah, terima kasih atas masalah yang diberikan. Ini akan kami bawa dan akan kami paparkan ke kegiatan IN2. Nah, mungkin hari ini kami baru menampung dulu karena ada tahap desain yang akan dilaksanakan, tidak mungkin secara langsung hari ini akan terjawab, akan tahap desainnya. Oleh karena itu nanti kegiatan ini akan berkelanjutan Bapak Ibu. Mohon waktunya nanti agar bisa membantu penyelesaian materi dari LMS yang ada di pembelajaran mendalam ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami terima dulu masalahnya, akan kami diskusikan dengan rekan-rekan guru bagaimana solusinya. Kalau bisa digarisbawahi tadi, masalahnya itu ada di kemampuan membaca tulis hitung sama numerasi. Yang terbaca itu numerasi, pada praktek nyatanya calistungnya. Ya, terima kasih, akan kami bawa masalahnya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Di sini kita akan masuk ke yang terakhir. Ini terakhir, betul Bapak Ibu. Terakhirnya itu RPP, betul. Ini terakhir. Bungkus. Oh, anak belajar. Nah, ini kelompok kami kemarin. Kami kelompok kebetulan sengaja taktiknya berada di kelompok yang berbeda. Mbak Siska di kelompok kucing,
Waduh. Namanya kelompok kucing. Kalau saya di kelompok kapal selam, agar kami bisa menyerap keilmuan dari banyak guru di sana. Kalau kami satu kelompok, Iya, nah betul. kami cuma mendapatkan dari itu saja. Kelompok saya ada Pak Siswanto dari SD 9, Ibu Indahrani dari SD 9, Ibu Anita dari SLB, kemudian Ibu Tri, yang paling ujung itu Ibu Tri dari SD 1. Ada satu lagi berhalangan hadir karena ada kegiatan serah terima apa kepala sekolah kemarin. Satu, dari SD 1 Bermandi Ilir, Ibu Fitri. Nggak sama. Itu gila. Itu kegiatan ketika peer teaching. Kebetulan kemarin kenapa saya mencoba membagi dengan Mbak Siska, Mbak, mungkin Keke bisa untuk dibagi materinya itu ke EPP karena kemarin saya melaksanakan kegiatan peer teaching. Nah, jangan dulu, baru aku lihat loh. Nih, kelompok kapal selam, kelompok aktif pelatihan semangat mendalam. Kelompok kucing, meow. Anak kucing, background. Lanjut ke bahasan RPP, ini seperti biasa cover, ini opsional. Masuk ke bawah ada RPP. Nah, kami sempat kecolongan di sini maksudnya. Kami menggantinya kemarin sempat RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kenai masukan bahwa nggak ada pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru atau apapun, itu merupakan pendekatan. Namanya itu tetap RPP, modul aja. Itu. Bukan FPP modul aja sama sah-sah saja. Iya, seperti itu Bu. Nah, muatan yang pertama itu informasi umumnya, nama sekolah, nama guru yang merancang RPP itu, mata pelajaran apa yang diambil. Kalau kemarin saya kebetulan bersama kelompok itu mengambil kelas 4 tentang materi matematika, operasi hitung, pengenalan operasi penjumlahan tambah dan kurang operasi hitung melalui kegiatan bermain peran jual beli. Itu yang kami ambil kemarin. Alokasi waktunya ya 2 JP, 2 kali 35 menit serta hari dan tanggal. Nah, di sini kalau tadi kita sudah membahas secara teoritis, sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya langsung ke RPP. Profil peserta didik ini yang saya katakan tadi. Ada identifikasi dulu. Identifikasi peserta didik itu seperti apa? Kalau kemarin kami merancang peserta didik itu berjumlah 27 orang. Nah, terdiri dari 6 siswa laki-laki, 21 siswi perempuan. Kemampuan awalnya itu 10 siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai puluhan ribu dengan tepat, sedangkan 17-nya itu masih perlu bimbingan. Nah, yang digarisbawahi juga, kita tidak bisa lagi menggunakan deskripsi itu kurang, cukup, dan lain-lain, tapi MD perlu bimbingan atau butuh bimbingan atau itu tidak lagi memakai kurang, cukup, baik, sangat baik itu enggak, tapi MB, BB dan apa? Mulai berkembang, belum berkembang, sangat baik, sangat bermasa harapan yang ada di rapot kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya rapot kita pun sudah ada muatannya itu pembelajaran mendalam. Terus dimensi profil lulusan. Di setiap mata pelajaran yang kita ambil harus ada muatan dimensi profil lulusan. Karena itu nanti akan menjadi output siswa. Harus ada. Kami mengambilnya itu karena kegiatan yang kami ambil itu kegiatan jual beli, bermain peran, makanya kami mengambil kolaborasi dan kejujuran. Jujurkah dia ketika jual beli dan kolaborasinya ketika jual beli. Di sana itu yang kami ambil. Kalaupun misalnya seperti contohnya Pak Doli mau mengambil, maaf Pak ya, terus itu misalnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Bapak mengambil dimensi profil lulusannya itu. Nah, itu yang Bapak ambil. Boleh 1 boleh, mau 4 boleh, mau 8 boleh, asal bisa mampu. Saya yakin bisa, paling tidak 1 boleh, 2 juga. Makanya kami mengambil 2. Kita masuk ke desain pembelajaran, tentunya. Desain pembelajaran itu tujuan pembelajaran. Biasanya tujuan pembelajaran itu sudah ada di buku-buku pegangan atau modul ada atau bahan ajar yang kita gunakan. Di sini karena kami mengambil kegiatan bermain peran tentang operasi hitung cacah, mengenal penjumlahan operasi hitung bilangan cacah sampai puluhan ribu, makanya kami tujuan pembelajarannya dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai puluhan ribu melalui kegiatan bermain peran dengan tepat. Terus praktik pedagogiknya, pembelajaran ini menerapkan
setiap hari dilakukan, kontekstual, bahkan ketika belajar di kantin pun setiap harinya siswa itu melaksanakan. Makanya kami memilih kegiatan bermain peran jual beli yang setiap hari sangat akrab oleh peserta didik, sangat akrab kegiatannya. Berbasis praktek langsung, pendekatan kontekstual diterapkan dengan mengaitkan materi secara langsung ke kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan jual beli. Metode praktek langsung digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran, dikembangkan melalui kegiatan nyata yang mendorong kolaborasi dan kejujuran. Lintas disiplin ilmu, ternyata kita bisa mengorek keterkaitan. Matematika itu kaitannya ada juga dengan bahasa Indonesia sama pendidikan Pancasila. Lintas disiplin ilmu ini maksudnya Bapak Ibu bagaimana mata pelajaran yang satu dan mata pelajaran yang lainnya itu saling berkaitan. Baca tema lagi ya. Itu saling berkaitan. Udah tema. Aku mau digabungkan di sini. Iya, makanya di sini tetap kurikulum merdeka, tapi pendekatannya pembelajaran mendalam seperti itu. Untuk lintas disiplin ilmu, karena kami tadi mengambil matematika, kegiatan jual beli bermain peran, maka lintas disiplin ilmunya bahasa Indonesia, di mana peserta didik melakukan interaksi melalui komunikasi. Komunikasi kan katanya Berarti lintas disiplin ilmu ini wajib. Berarti kita wajib mencari keterkaitan atau matematika tok aja boleh? Kalau untuk lintas disiplin ilmu ini? baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ketika merancang pembelajaran, lintas disiplin ilmu ini hanya sebagai muatan, terus yang akan diterapkan. Nanti kaitannya ada di skenario pembelajaran. Karena kami bermain peran, tentunya ada skenario. Akan tertuang bahasa Indonesianya nanti di skenario yang akan kami bagikan. Misalnya, Wajib atau tidak lintas disiplin ilmu? kalau di ini tadi wajib Bapak Ibu, harus ada keterkaitannya. Itu. Terus, Tidak dikaitkan lagi. iya dikaitkan lagi. Pembelajaran matematika ada bahasa Indonesianya. Iya. Karena kami mengambil disiplin 8 dimensi profil lulusannya ada kejujuran, tentunya berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Makanya ada peserta didik mengamalkan sila Pancasila yang mengandung nilai kejujuran. Gitu. Lanjut ke mitra pembelajaran. Kami mencoba kemarin, apa ya kegiatan mitra pembelajaran itu dari kegiatan bermain peran yang bisa kita hadirkan. Oh iya, peserta didik itu belum bisa disuruh membawa keranjang belanja, baik itu asoy ataupun kotak belanja dari kardus dibuat. Kita cara mensiasatinya kemarin kelompok kami itu untuk menjalin mitra pembelajaran dengan memanfaatkan grup antara guru dengan orang tua. Bapak Ibu, tolong disiapkan ini di rumah, anak membutuhkan ini. Tentunya karena peserta didik kita belum bisa menghasilkan uang untuk membeli suatu produk atau barang, maka mitra pembelajarannya orang tua dengan membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, masuk ke lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar tentunya karena tadi kerjasama, kerja tim, makanya lingkungan pelajaran itu dirancang kolaboratif, terbuka, menciptakan ruang di mana murid merasa aman untuk bereksplorasi dan berpendapat. Karena kegiatan jual beli tadi itu kan dia bereksplorasi ke kelompok satu dan kelompok lainnya jual beli. Kita melihat cara komunikasinya gimana, kejujurannya gimana, kemudian tentunya hal utama yang dicapai, bisakah mereka membayarkan produk itu dengan uang yang benar, mengembalikan kembaliannya dengan benar. Itu tuntutan materinya. Terus ke 6 ini pemanfaatan digital. Nah, kalau Bu Seti tadi menanyakan lintas disiplin ilmu. Kalau pemanfaatan digital ini opsional, boleh iya, boleh tidak. Karena contohnya pemanfaatan digital, ada pelajaran yang bukan tidak perlu ya, bahkan bukan tidak perlu. Ada mata pelajaran atau materi yang tidak selalu menuntut kehadiran pemanfaatan digital, seperti itu. Kalau di sini pemanfaatan digitalnya, kami melakukan pemutaran video pembelajaran yang diunduh di YouTube, seperti itu. Kemudian alat dan bahannya seperti yang tertuang di RPP biasanya, membawa keranjang belanja, nota belanja, pena, LCD proyektor, perangkat pembelajaran dan lain-lain. Kemudian bahannya itu masuk ada video pembelajaran, uang mainan dan barang dagangan. Kalau Umi Siska tadi sudah menjelaskan bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan,
Di sini waktunya kita menuangkan di mana letak berkesadarannya, bermaknanya, menggembirakan. Terus pengalaman belajar yang akan ditekankan itu melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, alurnya, saya belum sempat klaim dari awal. Seperti ini Bapak Ibu, di awal itu ketika kami mencoba mengecek RPP, kami meminta kepada fasil kami pertamanya itu, Bu, ada nggak contoh atau kerangka yang memang dari pusat, dari kementerian, kerangka pembelajaran mendalam ini? Jawabannya tidak, dikembangkan sendiri. Itu namanya pendidikan orang dewasa. Kemarin dikaitkan dengan pendidikan orang dewasa, bagaimana kita sebagai pendidik bebas untuk merancang kegiatan pembelajaran seperti apa. Makanya tidak ada contoh, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Makanya nggak ada. Nah, seperti itu. Kita masuk ke memahami di sini. Kami mencoba menuangkan pengalaman belajar itu ke yang bagian memahami. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, kemudian mengecek kehadiran seperti biasa, perhatian serta kebersihan kelas. Kemudian siswa diberi stimulasi untuk fokus, konsentrasi, perhatian melalui ice breaking, tepuk jari. Ini opsional ya Bapak Ibu, ice breaking apapun bisa. Nah, tentunya kegiatan membuka pembelajaran itu siswa sadar ketika pembelajaran dibuka, sadar hadirnya saya di kelas ini untuk belajar. Timbul kesadaran. Berarti kita sudah melaksanakan prinsip satu tadi, berkesadaran di kelas kita. Terus dengan ice breaking tentunya ada menggembirakan, prinsip menggembirakan yang kita laksanakan. Lanjut lagi ke kegiatan transisi. Kegiatan transisi ini juga opsional. Boleh dipersilakan siswa untuk minum terlebih dahulu dan ke toilet agar menghindari peserta didik itu keluar masuk ketika di kelas. Kemudian siswa diberi apersepsi berupa pertanyaan tematik yang relevan dengan materi. Nah, karena kami tadi mengangkat materi jual beli, maka kami ini pertanyaan tematiknya itu, apakah anak-anak sering pergi ke pasar? Apa saja yang kalian lihat di pasar? Apakah kalian pernah membeli barang di pasar? Tentunya akan timbul rasa berkesadaran. Sadar, saya pernah ke pasar. Inilah yang saya beli. Kemudian barang-barang ini yang saya beli. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu perlu agar peserta didik itu mengetahui apa sih yang akan diajarkan, materi apa, dan tujuannya apa mereka belajar hari ini. Kemudian selanjutnya, guru menanyakan tentang pengalamannya melakukan aktivitas jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Kita minta beberapa siswa kita menceritakan pengalamannya. Tentunya ini sebuah hal yang memuliakan, karena kunci dari pembelajaran dalam itu juga memuliakan. Kita mau mendengar apa yang pernah siswa alami dari kegiatan jual beli, bagaimana kegiatan jual beli yang mereka laksanakan. Kemudian ini pemanfaatan digital. Di sini kami menonton video YouTube tentang kegiatan jual beli. Tidak harus selalu berkaitan dengan internet. Kita mendownload video pun itu sudah pemanfaatan digital. Karena ya seperti kita tahu sendiri, kadang sinyal di sini bermasalah. Maka untuk menghadirkan digital ini, nah kita memutarkan video YouTube. Kemudian tanya jawab tentang video YouTube itu sendiri, kebermaknaan. Kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kegiatan bermain peran. Dan ini baru sampai di awal tadi. Kita masuk ke bagian mengaplikasi. Mengaplikasi itu menerapkannya. Siswa sudah dibentuk kelompok, saatnya kita mengaplikasikan kegiatan yang kita rancang, yaitu kegiatan jual beli, bermain peran. Ketika mengaplikasi, kita memberikan kesempatan siswa itu untuk bereksplorasi dari kegiatan jual beli sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Petunjuk pada LKPD itu bisa berbentuk skenario jual beli, membagi anggota-anggota kelompok ke dalam pembagian tugasnya. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Kemudian mengamati kegiatan jual beli siswa, kita bisa melaksanakan asesmen tadi, asesmen formatif, asesmen ketiga proses pembelajaran berlangsung, asesmen for learning. Kita bisa laksanakan di sini melalui jurnal pengamatan sikap kerja kelompok kolaborasi. Kemudian siswa diberi waktu untuk berdiskusi, menyelesaikan LKPD, ada prinsip kebermaknaan di sana. Setiap kelompok diberikan waktu mempresentasikan hasil kerja LKPD. Kemudian yang kelima, guru memberikan penguatan. Penguatan itu perlu karena agar tidak terjadi miskonsepsi keilmuan yang diterima oleh peserta didik. Ketika sudah dilaksanakan mengaplikasi tadi, masuk ke tahap merefleksi.
proses kerja kelompok presentasi tadi, kita masuk ke siswa itu menceritakan apa yang telah dipelajari hari ini, menyampaikan tantangan pembelajaran hari ini. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pikiran mereka tentang kesimpulan materi, terus diberi apresiasi, menyimpulkan rencana pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran dengan cara-cara yang biasa Bapak Ibu lakukan. Itu opsional pemilihan caranya. Ada yang menutup pembelajaran dengan lagu, ataupun dengan games, menutup pelajaran, atau ice breaking, ataupun lagu-lagu daerah tadi, kemudian atau mengecek kebersihan kelas sebelum siswa pulang. Kemudian di sini masuk ke rencana asesmen. Asesmen tadi ada dua, ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau penilaian formatifnya di sini dari observasi, ada lembar checklist angket untuk menilai sikap siswa. Di sini ketika bermain peran itu dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Makanya kami memilih kegiatan bermain peran. Penilaiannya lembar cek angket untuk menilai sikap siswa. Kemudian untuk menilai pengetahuannya ada tugas kelompok yang harus diselesaikan, dan untuk menilai keterampilannya yaitu ada guru membuat lembar penilaian untuk menilai keterampilan siswa saat melakukan presentasi. Saat presentasi itu bisa ditengok asesmen. Ya, ini lembar observasi sikapnya. Karena kami mengambil nilai kerjasama, ketelitian, dan kejujuran, maka lembar angket yang kami rancang itu seperti ini. Nah, ini yang maksud saya tadi Bapak Ibu. Untuk deskriptornya itu menggunakan belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sama sangat berkembang. Kalau kemarin kami masih memakai kurang, cukup, baik, itu dapat koreksi. Memakai seperti ini deskripsinya. Tidak lagi pakai kurang, cukup, baik lagi. Aspek sikap kejujuran yang pertama, deskripsinya disesuaikan, siswa sama sekali tidak ikut bekerja sama dan kegiatan kelompok, itu yang belum, sampai ke sangat berkembang. Siswa selalu bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Ini seluruh siswa kita pantau Bapak Ibu. Gitu. Ataupun bisa pilih yang paling menonjol saja, yang paling menonjol dan paling yang belum berkembang. Sampai ke aspek sikap ketelitian, itu deskripsinya, sampai dan kejujuran. Ini digabungkan berarti akhirnya. Hampir sama kayak K13 juga untuk ininya Bapak Ibu. Iya, K13 tapi di Kan SP itu apa? Kan SP itu apa? Waktu kuliah kemarin Bapak kuliah KTP. Oh, saya bagian K13 kalau kemarin. K13 belum ngerti malah itu merdeka. Kan SP itu apa? Kalau sempat Bapak Ibu jeli tadi, taksonomi Bloom dan Anderson tadi itu tahun 2000. Kalau Solo tadi itu tahun 1982. Kita mengadopsi ke 80-an. Mundur, tapi kita ada pemanfaatan digital saja yang lebih terbaru di sini. Yang terbaru tuh. Pemanfaatan ini saja kita mundur menggunakan Solo, taksonomi Solo, bukan? Ada lintas disiplin. Iya, ada pembaruan sedikit tambahan. Cuman beda bahasa berarti. Untuk kalau pengaplikasian kelas 1 gimana Bu? Soalnya kan udah dikasih tugas nanti satu-satu. Nah, itu gimana untuk pengaplikasian? Mulai dari kelas 1 tuh biasanya kan? Kelas 1 misalnya nak lintas itu, padahal kan kelas 1 itu kita belajar baca, mampu maju, Linda baca. Bukan di situ masalah. Karena kita antara kita yang lintas disiplin ilmu misalnya digabungkan sama yang Pak Doli. Udah Ibu, Pak Doli itu gimana ya? Ini maksudnya itu lintas disiplin ilmunya di sini Tentang materi dari Pak Doli itu. ada dua opsional, makanya tidak ada rancangan yang ini loh PM, rencana pembelajaran mendalam RPP PM. Kita bebas di sini. Bisa dua kemungkinan jawaban tadi. Yang pertama, yang saya mendapatkan masukan dari Bu Desi, bisa kita masuk ke kelas itu berdua bergantian. Ada materi yang diajarkan, tapi kita itu tetap mempunyai kelas. Wali kelas itu kendali penuh. Misalnya, ya seperti itu, kendali penuh. Misalnya seperti ini, di kelas saya, misalnya di kelas 3 ada materi PHBS. PHBS, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak bisa kita dengarkan penjelasan dari Bapak Agus tentang ini, itu
kita menghadirkan bapaknya juga, ataupun cukup dengan bekerja sama merancang RPP itu, ataupun merancang asesmen apa antar guru itu. Dua jawabannya Bapak Ibu, bisa menghadirkan dan juga sebatas merancang saja kolaborasinya. Itu yang saya dapatkan. Mungkin kalau ada masukan dari Mas Siska, teman-teman minta sih. Tidak. Kendali utamanya tetap ada di wali kelasnya. Kehadiran guru lain itu sebatas menyampaikan materi, tidak sampai asesmen sampai akhir. Enggak. Itu. Penjelasan aja. Menjelaskan materinya. Ini bagus. Pelaksanaannya itu kalau aplikasi di kelas 1 Nak kandengannya. itu kan tadi kita Iya. gitu kan. Heeh. Memang kelas rendah memang Iya. ada. Mengkondisikan kelas baik itu apa nih? Kalau lagi Kalau sabrok untuk ini. Iya. satu dua sih memang Tapi yang jelas tadi sih. aku rasa bisa diguyur ya. Kemarin seperti ini ya Mbak Rizka, yuk kita sempat juga diskusi agak panjang soal ini. Ini kami jujur saja Bu menyebutnya kemarin. Ini RPP ini dirancang sebagai pembunuhan administratif saja. Itu jawabannya. Iya, kemarin jawabannya kemarin tuh Bu. Iya, bahkan itu keluar dari rekan kelompok saya sendiri karena rekan kelompok saya itu mengajar SLB. Sulit sekali kalau SLB. Kolaboratif ya. Satu-satu anak diputar. Tapi garis bawah dari masukan Ibu Puji sampai Ibu Desi kemarin, kita bisa ini loh rencana pembelajaran yang kita siapkan. Nah, keluar dari konsep itu tidak apa-apa. Tetapi terus ada prinsipnya tadi BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan tadi. Itu. Iya, harus ada yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Yang pada pintu 3 kali. Kemarin pun Bapak Ibu saya sempat ketika peer teaching saya kecolongan oleh Pak Tulus sama Pak Raffi di SD1. Ketika peer teaching saya nggak tahu bakal ada murid yang minta bandar di sudut sana, meminta uang kelompok tuh saya nggak tahu. Kemarin Bu Desi fasil saya yang mengetahui. Oh ternyata Ibu Kakak kecolongannya di sini, ini di sini. Itu menjadi koreksi besar kelompok kami juga. Ketika peer teaching kemarin tentang masalah yang timbul itu. Nah di sini ada penekanan kemarin bagaimana kita sebagai pendidik mampu memberikan penguatan atas miskonsepsi yang terjadi, sama bagaimana kita bisa menyikapi secara langsung. Masya Allah guru itu ya, menyikapi secara langsung bagaimana ada ketika skenario yang di luar kita rancang itu terjadi. Selalu pasti itu ada. Maka siap-siap mitigasi risiko. maka profesi guru itu adalah profesi yang paling Perlu tambahan di RPP Iya. mitigasi risiko. iya, Mitigasi resiko itu di sana. Nah, kemarin saya menyadari kekurangan saya kemarin itu ada di keterampilan memberikan penguatan karena saya sempat kecolongan di bagian ada peserta didik yang melakukan tindakan yang di luar dari nilai kejujuran tadi itu di sana. Terima kasih masukannya Ibu. Berarti ada mitigasi skenario apa tadi Bu? Maaf. Rencana mitigasi. Siap seandainya keluar dari rencana kita sudah siap seperti apa di dalamnya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Biar Terima kasih. tambah berat baik. Bapak ini masukan. Ini masukan. Sampai detik ini pun Bapak Ibu. Tambah berat jangan. Ini RPP awal LMS kami. Masih ada di sampai bulan Oktober ya Mbak ya. 3 kali penyempurnaan RPP. 3 kali, makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang itu bukan yang ajeknya, tapi ini baru awal langkah kami memulai pembelajaran mendalam. Akan ada 3 kali penyempurnaan RPP selama kegiatan on job training. Itu sayangnya sekolah kita terlalu jauh, jadi hasilnya nggak datang ke sini seperti itu. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan sampai RPP karena ini kan condong ke satu materi. Saya yakin Bapak Ibu pun apalagi yang sudah membuka modul yang sudah PPG, ada modul pembelajaran mendalam, itu sudah membuat rancangan RPP-nya. Tidak ada RPP yang salah di sini.
Di sini ada keterbukaan guru untuk merancang RPP-nya sendiri. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda habis baterai sana. Oh iya, baterai. Sudah juga. Ya, ada murid polisi. Bu Desi, Wow. puji, cakep dia. Ngecas dulu. Habis sudah. Belum berhenti tadi.